Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wita Pujinanti dan Aulia Nur Aziza akan menjelaskan mengenai pendidikan anak tunarungu dan gangguan komunikasi. Tunarungu. Pengertian tunarungu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu terdiri dari kata tuna yang berarti rusak atau cacat dan rungu yang berarti pendengaran. Dengan demikian, istilah tunarungu berarti kerusakan pendengaran, sementara hambatan pendengaran tidak selalu berarti kerusakan pendengaran. Arti tuli adalah ketidakmampuan mendengar dan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. 2. Faktor penyebab tunarungu dan jenis tunarungu. Faktor-faktor penyebab anak menderita tunarungu wicara ada 3, yaitu A. Faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Faktor-faktor penyebab ketunarunguan ketika anak belum dilahirkan, diantaranya karena faktor keturunan. Yang B. Faktor-faktor saat anak dilahirkan atau natal. Faktor-faktor penyebab ketunarunguan pada saat anak yang lahir sebelum waktunya atau prematur. C. Faktor-faktor sesudah anak dilahirkan pas natal. Faktor-faktor penyebab ketunarunguan ketika anak sudah dilahirkan diantaranya karena terjadinya infeksi pada bagian-bagian organ pendengaran, peradangan pada selaput otak, meningitis. B. Yang B. Hambatan belajar anak tunarungu dalam proses pembelajaran. Tantangan dalam pembelajaran anak tunarungu mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, kesulitan komunikasi. Yang kedua, hambatan bahasa verbal. Yang ketiga, identifikasi dan intervensi dini. Yang keempat, peran orang tua dan kerjasama. Yang kelima, metode pembelajaran khusus. Yang keenam, keterbatasan lingkungan pendidikan. 7. Komunikasi siswa. 8. Keterbatasan media dan bahan ajar. 9. Pengetahuan dan keterampilan guru. C. Gangguan komunikasi. 1. Pengertian gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi atau communication disorder adalah sekumpulan gangguan psikologis yang ditandai dengan kesulitan-kesulitan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa. Kategori-kategori dari gangguan komunikasi adalah gangguan bahasa ekspresif, gangguan bahasa campuran atau reseptif ekspresif, gangguan fonologis, dan gagap. Masing-masing gangguan ini mempengaruhi fungsi akademik atau pekerjaan atau kemampuan untuk berkomunikasi secara sosial. Selanjutnya adalah metode pembelajaran bagi anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Yang pertama yaitu metode oral. Metode oral merupakan metode pembelajaran untuk melatih anak tunarungu berkomunikasi secara lisan di dalam lingkungan orang yang bisa mendengar. Yang kedua yaitu membaca ujaran. Dalam dunia pendidikan, membaca ujaran sering disebut juga dengan membaca gerakan bibir atau lips reading. Penggunaan metode ujaran pada pembelajaran anak tunarungu sama seperti penggunaan metode-metode lainnya yang mana memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, latihan pendengaran. Dan yang kedua adalah latihan pengucapan. Yang ketiga, latihan kinestetik. Dan yang keempat adalah latihan pengucapan percakapan secara spontan. Metode yang ketiga yaitu metode manual, yaitu cara mengajar atau melatih anak tunarungu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat atau ejaan jari. Bahasa manual mempunyai unsur gerakan badan, terutama tangan yang ditangkap melalui penglihatan.
Dan yang terakhir adalah metode komunikasi total, yaitu upaya perbaikan dalam mengajarkan komunikasi pada anak tunarungu. Komunikasi total merupakan cara komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan semua bentuk komunikasi. Dan yang terakhir adalah dampak gangguan tunarungu dan gangguan komunikasi bagi anak dalam belajar. Yang pertama yaitu dampak tunarungu bagi anak, yaitu diantaranya yang pertama, intelijensi atau akademik. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Namun prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan dalam menangkap pelajaran secara verbal. Pada pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Yang kedua yaitu karakteristik anak tunarungu dalam aspek sosial emosional. Pergaulan terbatas dengan sesama tunarungu sebagai akibat dari keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi, sifat egosentris yang melebihi anak normal, yang ditunjukkan dengan sukarnya mereka menempatkan diri pada situasi berpikir dan perasaan orang lain, sukarnya menyesuaikan diri, serta tindakannya lebih berpusat pada aku atau ego, sehingga kalau ada keinginan harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Dampak yang kedua yaitu dampak yang terjadi bagi anak gangguan komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan dalam berinteraksi sosial. Untuk mengadakan interaksi sosial tersebut diperlukan adanya kemampuan berkomunikasi yang anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam kemampuan berkomunikasi akan mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu hambatan dalam mengembangkan kemampuan akademik. Bahasa merupakan gerbang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan disampaikan melalui bahasa, sehingga untuk memahami pengetahuan tersebut, seseorang harus memahami bahasa terlebih dahulu. Gangguan dalam kemampuan berbahasa dapat menghambat seseorang dalam mengembangkan kemampuan akademiknya. Sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi para pendengar dan pembaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.